tauhid li salasati aqsamin kepada 3 bagian. Rububiyah yaitu tauhid rububiyah, wa uluhiyah dan tauhid uluhiyah, wa asma wa sifat dan asma wa sifat. Wa hadza taqsimun mubtada'un. Ini adalah pembagian yang dibikin bid'ah. Lam yunassa, tidak pernah dinas alai atas pembagian itu fil kitab, di dalam kitab, awis sunnati atau dalam sunnah, aw ahadin atau salah seorang minas sahabah dari para sahabat, wa salafil ummah dan salafnya umat. Nah, benar, Ibnu Taimiyah, bagi Ibnu Taimiyah nadharat, ada pemikiran-pemikiran, wa isyarat dan ada isyarah-isyarah, wa ta'wilat dan ada ta'wil. Gitu. Ibnu Taimiyah membagi itu juga punya alasan, maksudnya gitu. Walakin hadza, tetapi alasan-alasan Ibnu Taimiyah ini insyaallah bila sesuai fi masail furu' dalam masalah furu', fa innahu alasannya itu la yasluhu, tidak sesuai fi masail i'tiqad dalam masalah i'tiqad. Alati yutlabu, yang dikehendaki ayakuna nasu, adanya nas itu fiha di dalam masalah i'tiqad, qat'iyat tsubut, pasti tetapnya, qat'iyat dilalah, pasti dilalah maknanya. Ibnu Taimiyah itu membagi tauhid rububiyah, uluhiyah, semua itu juga ada alasan-alasannya. Tapi itu cuma alasan yang tidak qat'i, tidak pasti. Tidak pasti. Maka alasan-alasan yang tidak pasti itu kalau untuk furu' ya bolehlah. Tapi kalau untuk usul, untuk mengkafirkan dan menganggap iman seseorang, ya tidak boleh. Karena masalah usul itu dalilnya itu harus pasti, qat'iyat tsubut, qat'iyat dilalah, pasti dari Quran atau dari hadis mutawatir, dan qat'iyat dilalah, pasti maknanya. Qat'iyat tsubut itu riwayatnya pasti, itu mutawatir. Qat'iyat dilalah itu maknanya juga pasti, baru bisa untuk dalil masalah usul. Tapi kalau masalah furu' cukup dzanni, dalil-dalil ahad cukup. Nah, Ibnu Taimiyah punya alasan-alasan, iya punya alasan, tapi alasan kamu tidak pasti. Dan pembagian seperti itu tidak pernah didengar dalam kitabullah, sunnah Nabi dan salaful ummah. Wa min absya'il bid'ah, dan diantara seburuk-buruknya bid'ah, tasrih Ibnu Taimiyah, penjelasan Ibnu Taimiyah, anal musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrikin, kanu yu'minuna billah, adalah mereka ini beriman kepada Allah imanan kamilah, dengan iman yang sempurna. Wa hadza, imannya orang musyrikin itu, huwa tauhid rububiyah, adalah tauhid rububiyah. Zamu, mereka menyangka, Ibnu Taimiyah dan pengikutnya, wa inna makanat, hanyalah ada dakwatul anbiya, dakwahnya para nabi, wal mursalin, dan para rasul, lil musyrikin, kepada orang-orang musyrik, li ifradillah, adalah untuk menyendirikan Allah bil ibadati, dengan ibadah. Wa huwa ifradullah bil ibadah, tauhidul uluhiyah, adalah tauhid uluhiyah. Fahasoru, maka mereka membatasi dakwatul mursalin, dakwahnya para nabi, para rasul, wal anbiya, dan para nabi, fi dakwatil muwahhidin, di dalam dakwahnya orang-orang bertauhid, fi nadharim, dalam pandangan pengikut Ibnu Taimiyah, lil ibadati, untuk ibadah. Jadi orang-orang musyrikin dulu itu mereka punya tauhid rububiyah secara sempurna. Para nabi itu hanya mendakwakan tauhid uluhiyah. Itu pandangannya Ibnu Taimiyah. Yang ini sudah ditolak habis-habisan dalam kitab ini, dalam awal kitab. Nah, Quran itu cerita mengenai keagungan Allah, mengenai rububiyatullah itu penuh dengan cerita itu. Berarti Al-Quran itu juga dakwah tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah itu pasti menimbulkan tauhid uluhiyah. Kalau orang itu punya keyakinan Tuhan hanya Allah,
Yang menentukan hanya Allah. Bagaimana mungkin menyembah selain Allah? Jadi tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah itu menyatu. Kalau ada tauhid rububiyah, pasti akan menimbulkan tauhid uluhiyah. Kalau orang punya keyakinan bahwa semua yang menciptakan Allah, menentukan Allah, mengatur Allah, tidak mungkin menyembah selain Allah. Maka pendapat bahwa orang punya tauhid rububiyah secara sempurna tapi tidak punya tauhid uluhiyah, itu enggak masuk akal. Orang itu kalau punya tauhid rububiyah ya mesti punya tauhid uluhiyah. Maka malaikat dikubur bertanya cukup mengenai tauhid rububiyah saja. Man robbuka, siapa rob kamu? Tauhid rububiyah yang ditanyakan. Karena malaikat tahu bahwa kalau orang itu punya keyakinan bahwa rob itu Allah, ya pasti yang disembah hanya Allah. Tidak bertanya dua, man robbuka, Allah robbi, man ilahuka, Allah ilahi. Tidak, satu aja cukup. Karena orang itu kalau punya tauhid rububiyah pasti punya tauhid uluhiyah. Inilah pendapat jumhur ulama. Nah, begitu juga ketika di alam dzar manusia ditanya alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rob kamu? Allah tidak berfirman alastu bi ilahikum, enggak, alastu bi rabbikum, menunjukkan bahwa tauhid rububiyah itu sudah pasti menimbulkan tauhid uluhiyah. Dan kalau orang itu punya tauhid uluhiyah juga pasti punya tauhid rububiyah. Jadi satu ini tidak bisa dibeda-bedakan. Wa idza kana bila adanya at-taqlidu taklid fil furu'i dalam furu' jaizan adalah boleh li ghairil alim bagi selain orang alim. Fa inna taqlida sunnya taklid fil usuli di dalam usul la yajuzu tidak boleh. Wa ma'a dzalika walaupun begitu masa berjalan Ibnu Abdul Wahhab khalfa Ibnu Taimiyah di belakang Ibnu Taimiyah wa masya'at baul awal dan berjalan atba'ul awal pengikut orang pertama maksud Ibnu Taimiyah khalfahu pengikut orang pertama yaitu Ibnu Abdul Wahhab khalfahu di belakangnya fi mudhaharati huluwin dalam demonstrasi kelewat batas. Mudhaharah huluwi maksudnya mereka itu punya pandangan kepada Muhammad Ibnu Abdul Wahhab itu lewat batas, pokoknya yang benar dia aja, ulama semua salah semua. Wa taklidin dan demonstrasi taklid, wa takfirin dan demonstrasi mengkafirkan orang, wallahul musta'an. Jadi orang Wahabi itu aneh, mereka melarang taklid itu nggak boleh, tapi justru mereka itu mengharuskan taklid kepada Ibnu Taimiyah, kepada Ibnu Abdul Wahhab, kan aneh tak? Jadi mereka itu melarang taklid tapi dia sendiri orang yang paling taklid. Walam tuflih dan tidak berhasil muhawalatul ulama, usaha-usaha para ulama al-mukhlisin yang ikhlas fi tanji Muhammad bin Abdul Wahhab dalam membelokkan Muhammad bin Abdul Wahhab ngan arai dari pendapat-pendapatnya, ibtidaan dimulai min abi dari ayahnya sendiri, wa akhihi dan saudaranya, wa ghairihima dan lain-lainnya minas sadal Hanabilah daripada pimpinan-pimpinan mazhab Hambali al-mu'asirin yang semasa lalu kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi yang menentang Muhammad bin Abdul Wahhab pertama kali ayahnya sendiri, saudaranya Sulaiman bin Abdul Wahhab itu, dan menulis kitab-kitab itu. Tetapi enggak ada yang berhasil membelokkan pendapatnya. Wa biyadil umur atalasah dan dengan tiga perkara ini, wahia siyadatu ra'il wahid, memimpinnya pendapat yang satu, kekuasaan pendapat yang satu, wa naqlul furu' lil usul dan memindahkan furu' kepada usul, wal ibtida' fil usul dan membuat bid'ah di dalam usul,
yaitu adanya tauhid rububiyah, uluhiyah dan sebagainya. Asbahal mukhalif bil fikri kuburian, asbahaj menjadilah al mukhalifu orang yang menantang dia adalah fikri kepada pikirannya Muhammad bin Abdul Wahab ini kuburian, jadi punya nama kuburi menurut dia, musyrikan musyrik menurut dia, kafirun kafir menurut dia, halal dam halal darahnya, wal mal dan halal hartanya. Wabidzalika dan dengan itu futihat telah dibuka babu syarrin azim, pintu keburukan yang besar fil ummati dalam umat, lam yukfal yang belum ditutup ilan sampai sekarang. Wa min ahammin nataiji dan diantara paling pentingnya natijah pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab umurun salasah, 3 perkara. Al-amru awal, perkara yang awal, hurubu jaziratul Arab, perang di jazirah Arab. Dawana telah menulis Najd, penulis sejarah Najd min adba'i bin Abdul Wahab, dari pengikut-pengikut Ibn Abdul Wahab, fadlan apalagi an-ghairihim selain pengikutnya, hurubahu perang-perangnya Muhammad bin Abdul Wahab, ma'a mukhalifi bersama orang-orang dengan orang-orang yang menentang Muhammad bin Abdul Wahab. Wa yulahadu alati dan dicatat perkara yang akan datang ini. Al-awwal laqad sama sungguh telah memberi nama haulail mu'arrikhun, orang-orang ahli sejarah itu, Ibn Abdul Wahab wa atba'ahu, memberi nama Muhammad Ibn Abdul Wahab dan pengikutnya bil muslimin dengan nama muslimin, wa mukhalifi dan memberi nama yang menentang Muhammad bin Abdul Wahab bil musyrikin dengan nama musyrikin. Walaqad sumiyat dan sungguh telah diberi nama khurub Ibn Abdul Wahab, perang-perangnya Ibn Abdul Wahab, ma'a mukhalifi dengan orang-orang yang menentangnya bil ghazawat dengan nama ghazawat, tasbihan karena menyerupakan bi ghazawati Rasul dengan perang-perangnya Rasul, didal kufar untuk menghadapi orang kafir. Taro engkau melihat fiatil huruf di dalam perang-perang ini zuru'an tukhraq, ladang-ladang yang dibakar, wanisa untusba dan wanita-wanita ditawan, tusba dijadikan boyongan, dijadikan budak, wanisaan tusba dan wanita-wanita dijadikan budak, wal buyutan tukhrab dan rumah-rumah dihancurkan, wadiman tustahal dan darah-darah dihalalkan. Jadi perang Jazirah Arab pada waktu itu ini ada semua ini nanti anunya. Jadi orang-orang Islam pada waktu itu di perang Muhammad bin Wahab dikatakan bagi musyrikin, wanita-wanitanya dijadikan budak, ya. Laki-lakinya pada disembelih, termasuk ulama-ulama disembelih itu. Dan ini tidak sedikit, ribuan ini. Wa kana Muhammad bin Wahab wal mudabbir, adalah yang mengatur, wal muwajjih dan yang memberikan arahan, wal mas'ul dan yang bertanggung jawab an hadil huruf, dari perang-perang ini. Fa fi tarikh Najd di Syekh Husain bin Ghanam, dalam kitab tarikh Najd bagi Syekh Husain bin Ghanam, Shahifah 89 mulai 9 sampai 89. Mana suhu perkara yang nasnya, waqad baqiya dan telah tetap Syekh, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, biadi di tangannya Muhammad bin Abdul Wahab, al-hillu wal aqdu, melepas dan menali, maksudnya keputusan semua di tangannya, wal akhdhu wal i'ta dan mengambil dan memberi, wa taqdim wa ta'khir, memajukan mengakhirkan, wala yarkabu dan tidak naik kendaraan jaisun pasukan, wala yasduru dan tidak datang ra'yun pendapat min dari orang-orang, maksudnya dari pasukan-pasukannya, ila anqoli kecuali dari pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab, wa ra'ihi dan pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab. Walama fatahullah dan ketika telah Allah membuka Riyadh, kota Riyadh, ngalama atas perkara sayubayanu yang akan dijelaskan batakal setelah sebentar lagi, wa tasa'ad dan telah
meluas nahiyatul Islam, daerah Islam. Jadi Riyadh ini asalnya bukan daerah Islam menurut Syekh Husain bin Ghanam ini, ya. Bukan daerah Islam, padahal itu orang Islam semua, tapi karena tidak sesuai dengan Muhammad bin Wahab dianggap orang kafir. Wa aminah, dan telah aman asubulu jalan-jalan, wangqada, dan telah tunduk kulu sokbin setiap yang susah, min badin dari orang kampung, wa haldin orang kota. Ja'ala, maka menjadikan Asy-Syaikh bin Abdul Wahab al-amro, pemerintahan biadi Malik Su'ud, biadi Malik Su'ud maksudnya. Wa fawwadha, dan dia menyerahkan umur muslimin, urusan orang Islam, wa baitul mal, dan baitul mal ilahi kepada Malik. Wang salaho, dan dia melepaskan diri minha dari umurul muslimin. Wa lazimal ibadah, dan dia menatap ibadah, wa ta'limal ilmi, dan mengajarkan ilmu. Lakin lam yakun, tapi tidaklah Malik itu yaqta'u, memutuskan amron, satu perkara, dunahu, tanpa Muhammad bin Abdul Wahab. Wala yunafidu, dan dia tidak melangsungkannya putusan itu illa bi'idzni, kecuali dengan izinnya Muhammad bin Abdul Wahab. Maksudnya Malik Su'ud itu yang akhirnya menjadi Daulah Saudiyah itu yang ngangkat itu ya Muhammad bin Abdul Wahab itu. Nggak, sekarang keluarganya Muhammad bin Abdul Wahab itu anak cucunya dikasih nama Alus Syekh. Alus Syekh itu maksudnya ya keluarganya Syekh Abdul Wahab itu. Terus kalau keluarganya Su'ud dikatakan Ali Su'ud, Abdul Maziz Ali Su'ud, Faisal Ali Su'ud. Dan ini kedua-duanya itu bekerja sama mendirikan kerajaan Saudi itu mulai awal. Jadi sebetulnya sejarah Wahabi itu sejarah politik sebetulnya. Penuh dengan perang, penuh dengan darah. Tapi politiknya itu didasari atas satu kefahaman yang tidak ikut mereka kafir. Nah. Karena mereka itu tidak akan mungkin bisa mengambil kerajaan kecuali dengan cara itu. Orang Jazirah Arab itu sudah Islam semua sejak zaman Nabi. Maka bagaimana supaya mereka itu bisa memerangi orang Islam? Maka dengan pendapat-pendapatnya itulah, mengkafirkan orang-orang ziarah kubur, mengkafirkan orang ini, mengkafirkan orang ini. Sehingga padahal jumhurul muslimin pada waktu itu tuh ya mereka itu. Maka akhirnya mereka membuat pasukan dari kampung-kampung, badui-badui itu di beat untuk mengikuti pendapat dia, akhirnya bisa mendirikan kerajaan Saudi itu. Nah, kerajaan Saudi itu Jazirah itu asal mulanya provinsinya Turki, khilafah Turki. Dan Turki pada waktu itu perang dunia itu sedang kalang kabut, nggak mampu untuk mengontrol daerah-daerahnya. Dan Turki waktu itu perang dengan orang-orang Barat. Nah, maka orang-orang Barat itu kemudian membantu Muhammad bin Abdul Wahab dan Raja Su'ud itu untuk mendirikan kerajaan yang maksudnya untuk menghancurkan kekhalifahan Turki. Maka dalam perang-perangnya itu orang-orang Inggris itu banyak yang menjadi penasihat-penasihat militer Muhammad bin Abdul Wahab. Dan itu foto-fotonya itu sekarang itu di sebar-sebarkan di sejarah-sejarah Saudi itu. Saya juga punya itu atlas atlas kerajaan Saudi itu, ada yang Muranis, ada yang mana siapa namanya orang-orang Inggris yang mereka itu jadi pembantu-pembantunya keluarga Su'ud itu dalam membuat kerajaan Saudi itu. Maka Saudi itu sejak dulu memang berkomplot dengan orang Eropa, dengan orang Nasrani. Kamu jangan bisa ditipu kayak Saudi itu anti Barat. Tidak, dia itu komplotan Barat sejak dulu. Ini data sejarah di samping data-data yang lain yang lah nggak perlu lah, yang jelas itu mereka itu orang nggak bener. Lah orang nggak bener kok bisa menguasai Mekah dan Madinah?
Nah, kamu belum tahu, dulu Abu Jahal, Abu Lahab juga menguasai Mekah, Madinah. Ya. Juga menguasai Mekah. Orang Syiah juga pernah menguasai Mekah, pernah menguasai Madinah. Apa terus mengikut itu benar? Ya tidak. Dan yang dikuasai itu hanyalah pemerintahannya, politiknya. Tapi kalau rakyat yang Sunni masih banyak di Mekah itu. Cuman pemerintahnya begitu ya, kayak kita di Indonesia zaman dulu yang menguasai Pak Harto dengan Golkarnya itu. Punya orang kok nggak mau Golkar, nggak dapat tempat kayak begitu itu. Ya sekarang kalau setelah Golkar buyar ya lain lagi suasana. Nanti kalau kerajaannya robah ya ganti lagi suasananya itu. Nah, mau tanya, silakan. Kali coba. Enggak terima Wahabi itu antek Wahabi Makhrus Ali. Makhrus Ali koncoku 4 tahun sak kamar wi Makhrus Ali wi. Mondoke ning Langitan, ya asale yo pondokan. Jadi saiki dadi muwelok Wahabi mendewa-dewakan Ibnu Taimiyah, dik jur kaya rene. Ora trimo Wahabi, antek Wahabi. Ini maksud saya, ini kamu perlu hati-hati. Jadi tidak bisa sebagian orang punya pemikiran kita ini aja, rukun-rukun aja dengan orang Wahabi itu. Oh nggak bisa. Wahabi itu wereng. Ya. Kalau masuk dalam satu tempat mesti nanti akan jadi masalah. Karena dia pendapatnya orang muslimin ini musyrikin. Nah ini loh repotnya. Halal darahnya. Walaupun tentu sholat, puasa, zakat, haji, hafid Quran tetap halal darahnya aja. Kalau pendapatnya nggak sama dengan mereka dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Jadi orang Wahabi itu nggak bisa dirukun tuh. Kayak orang Syiah juga begitu juga. Sebagian orang yang lugu kayak kita ini sama-sama Islamnya anu aja lah. Satu hati aja, yang beda pendapat kan biasa. Lain Syiah itu. Syiah itu tidak akan bisa diajak rukun sebelum kamu mengkafirkan Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu. Orang yang tidak mengkafirkan Abu Bakar Sayyidina Umar dianggap itu musuh paling terbesar. Orang yang tidak mengkafirkan Abu Bakar Umar itu musuh terbesar bagi orang Syiah. Karena dianggap mereka ini berarti membantu Abu Bakar dan Umar yang telah mendolimi Sayyidina Ali, tidak memberikan kekuasaan pada Sayyidina Ali. Itu paham mereka. Sedangkan Sayyidina Ali itu tiap hari kumpul sama Abu Bakar Umar. Jadi Syiah itu nggak bisa diajak rukun, nggak bisa. Wahabi juga begitu. Kalau jil lain, semua agama benar, apa-apa boleh. Sampai kita ini diajak rukun sampai dengan iblis pun diajak rukun kalau dengan jil itu. Jadi rukun kabeh. Akhirnya jadi kewan kabeh itu ini. Anallahu bisyukur.